Kita mendukung, cuma kita harus dukung. Kita mendukung tapi emang kecewa. Cuma ya gue nggak yakin sebenarnya Indonesia masuk Piala Dunia karena ya dari segi CV-nya kan sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus amat. Ya tapi kategori jelek sebenarnya ya. Kalau buat secara CV ya, secara history. Balik lagi sama kita di teras bola, ngobrolin bola di teras bareng kawan. Yoi. Gak bisa gue kejata. Gak bisa. Ikut nggak bisa, baju nggak ganti dari episode sebelumnya. Lah iya. Baju ganti, mandi. Lo juga weh. Itu juga nih minumannya. Gokil juga produser kita ya. Iya, kita gila ganti kayak. unity. Ini kita disuruh kerja Rodi ya. Jadi sama produser kacau nih. Disuruh ngata-ngatain orang. Iya, kita di pinggir jurang. kita kalau bahas oleh orang. Kasih cuma Ovaltine, kopi Iya. sama es teh. Pokoknya coba tuh kamera tuh di belakang kamera mah. Puter. Doxing tuh yang mampus. Sebelumnya di STY, sekarang kita bahas PK. PK. Kiko. Pala. Hei. Kesel. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia yang baru, yang di saat kita syuting besok, ini baru datang nih dia. Tadi gila, lu lihat gak sih rame banget di Soekarno-Hatta yang nyambut dia? Sibuk kerja. Udah kayak K-pop idol aja. Enggak Gue nggak sempet. terlalu ngikutin. Enggak, yang lucunya kan Patrick kan datang sama berikut tim-timnya kan. Sama SpongeBob. SpongeBob, Squidward sama ini. Plankton. Oh kecai. Nyolong resep Krabby Patty. Iya. Oh iya kayaknya dah. Ya tadi datang kan sama timnya. Tapi mereka belum keluar. Tapi kan masa udah pada nungguin kan di depan. Terus ada bule random keluar dikira asistennya Patrick anjing. Terus disorakin gitu. Wah parah anjing orang Indonesia emang. Soalnya bule Belanda gitu. Bengong abis itu. Bingung. Karena syuting betul-betul tim puyeng anjing. Iya deh. Iya, ini menurut lo Patrick nih gimana nih? Patrick Wanggai. Enggak maksudnya ya maksudnya ST diganti Patrick menurut gua enggak banget sih dengan CV dia yang begitu ya. CV dia begitu. Enggak, maksudnya kalau emang menargetkan apalagi nih kita peringkat 3 kan di grup ya. Peringkat 3. Kalau emang pengen totalitas Zidane nganggur, Jurgen Klopp nganggur, duitnya dari mana? Sumbangan dari Indonesia dah, kitabisa.com. Duitnya dari mana? Sebenarnya kalau nggak usah jauh-jauh banget lah. Thomas Doll otomatis termasuk pelatih bagus ya. Apa sih? Thomas Doll. Iya. Karena menurut gue tuh Thomas Doll itu termasuk sama Thomas boneka. cara kepelatihannya Thomas Doll kayak Persija. Sintayong, ya Persija. Bahkan ya pemain-pemain bukan gini loh. Dia tuh semasa kepelatihan dia kemarin sebagai menjadi coach Persija, dia tuh Persija tuh termasuk ngasih pemain ngasih main Ayo, ke timnas terbanyak gitu loh. Sampai gue lupa dia pertandingan apa itu pemain cadangan cuma 2 gitu. 2 atau 3. Itu satunya kiper. Karena pemain-pemainnya pada dipanggil sama timnas dari senior sama 2-3. Tapi menang. Bahkan, ya hasilnya kan timnas kita kan melaju jauh gitu loh. Kayak contoh sekarang Doni Pamungkas itu juga yang ngorbitin kan? Iya, itu juga Thomas Doll yang ngorbitin ya kan. Terus Raihan Hanan nih. Gua dong. Ya bukan nih Raihan Nyanyong ya. Juga, itu juga termasuk ya banyak lah kayak Goli juga. Itu juga termasuk dari Thomas Doll juga. Cuma ya memang Thomas Doll ini juga mengkritik liga kita katanya. Ya emang wajib dikritik. Karena kenapa berbenturan di saat TC dan liga berbarengan, sedangkan kalau di liga-liga luar menurut Thomas Doll ya itu dipanggil ketika yang masa itu internasional jeda break ya. International break. Ya. Iya, jeda internasional. Tapi ini malah bentrok dengan jadwal Persija dengan jadwal Liga 1. Ya. Berarti yang salah LIB. Nah, Yang bikin jadwal. Adalah liga Inggris saya bahkan banyak dikritik. Itu Liga Inggris loh, apalagi Liga Indonesia yang masih
bisa dibilang masih jauh lah dari kata ideal lah. Padahal kan Liga Inggris udah ideal, tapi masih dikritik banyak banget tentang agenda-agendanya. Wasitnya. Apalagi Liga Inggris, apalagi Liga Indonesia yang tercinta kita ini ya. Itu lain hal lah yang kita bisa kritik. Tapi kita balik lagi ke si Patrick Wangda ini. Si Patrick Kluivert. Iya, Patrick Kluivert. Oke, kita bahas Patrick Kluivert yang di saat video penyebutan dari timnas Indonesia full dengan klip-klip dia yang sebagai pemain. Instead of sebagai pelatih. Dia sebagai pemain. Dia pemain apa sih? Ajax. Barca. AC Milan. Legend Barca dia ya, legend Barca. Di Barca ya. Barca. Jadi ya. di Barca dia. Jadi di Barca. Dia pensiun di Pensiunnya kayak nggak salah di Lille. di Prancis. Di Prancis, Lille atau Valencia gue lupa. Dan setahu gue dia sebagai pemain juga top scorer nomor 4 timnas Belanda kan. 1 Van Persie, 2 Hondelar. bukan, 3 Hondelar. 3. 2 siapa? 4 Patrick Kluivert. Berarti kan ya on par sama Van Persie loh, gila. Ya, makanya itu sebagai pemain emang nggak ada yang raguin dia sebagai pemain. Emang jago banget Kluivert tuh sejago itu. Walaupun gua Mesin gol ya. Walaupun gua dengan umur gue cuma nonton Kluivert tuh pas gue masih bayi ya, masih anak kecil, belum ngerti banget bola. Tapi ya emang kedengaran lah Kluivert tuh emang sebagai pemain bagus. Gokil kan. Oke. Ballon d'Or gak sih dia enggak ya? Enggak. Dia cuma pemain muda terbaik di Liga Champions dia pernah. Berarti dia berarti zaman sama Henry ya? Dia sama Henry ini masih di Arsenal dulu ya? Masih satu squad di Barca tuh tahun 2003 sama Van Bronckhorst. Oh, Van Bronckhorst. Ya, Van Bronckhorst, Saviola. Indonesia tuh Van Bronckhorst tuh. Ya betul. Orang Ternate apa orang Maluku ya? Maluku. Oh, orang Maluku. Kayaknya. Kayak. Kayaknya di akhir aja. Cuma ya ini kan sebagai pemain ya. Iya, Nah. pindah kita sebagai pelatih. Sebagai pelatih. Coba Aspeknya historinya dulu, dia histori pelatihnya gimana? Dia di negara apa? Negara Kuracao. Baca. Sorry ya Kuracao. kalau salah penyebutan Iya, gua nggak tahu. Kuracao ya. Iya, Kita sebutnya Kuracao. Kuracao ya sekarang. Ya nggak tahu sih karena Tapi sempat dikritik juga di ya, di X. katanya tuh apa namanya Problematik. taktiknya asal-asal gitu dan nggak masuk sama pemain gitu loh. Akhirnya cuma sekitar 6 bulan akhirnya di-cut gitu loh. Dan dia terakhir menjadi seorang pelatih itu di Liga Turki di dan tahun 2023. Dan dia sempat jadi asistennya Van Gaal di Piala Dunia kemarin 2014. 14 mah udah jauh, bukan kemarin mah 2022 dia. Gitu. Jadinya ya bukan pelatih istimewa lah dia nih sebenarnya. Tapi menurut gue kayaknya emang bisa jadi tuh sebenarnya Indonesia sebenarnya maunya tuh Van Gaal. Cuma karena faktor usia mungkin kan dia kan kalau nggak salah baru Bukan ya? udah nggak tahu berapa. Katanya sih Van Gaal nggak mau ngelatih lagi, maunya jadi presiden. Jadi itu apa namanya SPN tuh nggak tahu dah itu SPX kali. Enggak SPN ada itu media juga di luar gitu. Nah, terus ESPN ya. SPN Ya, namanya juga Liga ini. Oh, anjing. Lidah Enggak, bukan Manggarai. lidah. Itu kekurangan kata, kekurangan iya. huruf. Dan karena Van Gaal juga ini kan sebagai di Ajax kan, sebagai apa sih lupa gue ya, sebagai apa di Ajax. Dirtek. Dia jadi dirtek juga. Cuma kan dia baru kelar operasi juga. Nah, Gue mungkin tau banget deh, lu deket ya sama Van Gaal? ya coba CS deket ya. Iya, Nah, iya, cuma iya. masalahnya mungkin karena usia dan akhirnya direkomendasi di sini kan. Rekomendasi. Apa tuh? Rekomendasi. Oke. Kayak nih anak buah gua aja yang pernah sama gua dulu, nih Kluivert. Ditawarin lah sama KET, bisa jadi kan, kita nggak tahu. Cuma ya dari segi CV-nya kan sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus sama. Ya Tapi kategori jelek sebenarnya ya. Kalau buat secara CV ya, secara histori, dia kepelatihan dalam kategori jelek lah. sering dipecat. Sangat disayangkan kan. Sering dipecat sebelumnya. Dan kasus-kasus di luar sepak bolanya juga banyak. banyak. Yang digoreng itu kan kasus Banyak. kontroversi dia di luar dunia sepak bolanya. Entah itu ya kita. Ya, tapi ntar dulu ada match fixing juga dia kan. Wah, Iya. Fixing juga. Iya, betul. Itu, Dia apa ya? Judi nggak salah kan. cocok lah sama Indonesia. Nah, makanya yang ditakutin netizen ini ya itu. Kan dia udah dapat gelar deh, El Judol. Oh, Judul. Sekarang namanya Iya, El Judol. bintang laut. Bang Patrick. Bang Patrick. Kenapa nggak bos bapaknya? El Kikuk. Kita sebutnya El Kikuk di sini. Kan ada Bung Kikuk di sini, ada El Kikuk. Ini Bung Kikuk nih guys. Iya. Enggak, Bung Kikuk tadi. Oh iya, yang Bung T. tadi ya. Bung T. Iya. Bung T. Ya, jadinya ya kalau menurut gua Patrick ini ya gua sih nggak pernah nonton dia pas ngelatih ya. Iya. Gitu.
Ya dari segi CV yang gue lihat yang bertebaran di media sosial ya jauh sih sama STY ya. Betul, jauh Sama banget. STY gitu. Biasanya kan CV-nya dia Korsel Di kan. Korsel, Iya. dia ngalahin Jerman apa segala macam itu ya prestasi loh, ngalahin Jerman di Piala Dunia tahun berapa tuh? Tahun berapa dulu? 18 ya? 18 gitu, itu adalah prestasi gitu. Nah makanya pertimbangan apa yang dijadikan pertimbangan oleh federasi kita nih, Betul. Kluivert yang diambil gitu. Nah, ya itu yang tadi gue bilang kan, mungkin dia mencoba buat Van Gaal tapi karena usia bisa nggak jadi. Terus Bisa jadi. terus juga kalau nggak salah Kluivert ini pernah juga di Brisbane sebagai asisten. Iya. Dan kebetulan Brisbane itu kalau nggak salah pernah jadi punya Erick Thohir juga ya. Oh, bukan tahu. Kalau nggak salah. Erick Thohir bukan Erick Thorik. Iya. Thorik beda, 3 Iya. bulan haji dia. Ya pokoknya Erick Thohir. Itu mirip Taufik. Kalau nggak salah. Nah, dia itu mungkin gara-gara itu ya mungkin udah punya kedekatan sebelumnya dan dipercaya lah sebagai pelatih sekarang gitu. Gitu. Nah, ya lu yakin gak sih ini sama Patrick gitu? Ya yakin nggak yakin Indonesia harus menang anjing. Iya. Tapi gue lebih yakin sama asisten pelatihnya gitu. Oke. Asli pelatih itu ada Pastur. Apa Pastur nama depannya? Alex. Alex Pastur. Alex Iya. Pastur sama Sama Lanzat. Dani Lanzat. Lanzat. Dani Alex Lanzat. Pastur itu yang bawa Almer ke Eredivisie. Siapa lagi sih? Ya klub-klub sebelumnya juga kayak Tiga klub pokoknya. Ada 3 klub. Ya kalau emang banyak tuh juga di sosial media track recordnya juga dijabarin Pastur. Dan emang dibilang tuh kalahnya juga banyak. Ya itu kalau bisa dilihat itu kalahnya karena pas udah klubnya naik ke Eredivisie. Ya klub promosi di Liga 1 itu emang agak puyeng juga Iya. Itu nggak jangan dilihat dari situ juga, tapi dia adaptasi dia dari Liga 2 ke Liga 1 gimana dengan taktik dia. Ya dia ngambilnya total football kayak Belanda banget kan. Betul. Ya harusnya sih dengan anggapan Pastur yang take over taktiknya itu harusnya cocok lah dengan pemain-pemain kita yang sekarang, dengan pemain diaspora kita yang mereka main di Liga Belanda dan warga negara Belanda sebelumnya yang total football kan berarti kan. Menurut lu gimana Zul? Ya, gue jujur kurang tahu sih tentang asisten segala macam. Cuma kan gue tahu Kluivert itu sebenarnya sebagai pemain aja. Nah makanya itu Iya. yang masyarakat yang sayangkan juga itu juga pengalaman dia apa. Gitu. Pengalaman dia, ya terus juga belum tentu seorang pemain hebat belum tentu jadi pelatih hebat. Gitu loh. Betul. Kayak contoh aja ya Van Persie sekarang pencetak gol terbanyak di Belanda. Di Eindhoven aja hancur-hancuran. mau degradasi Oh, iya. kan. Hancur-hancuran Iya. dia. Henry DS Monaco mau bikin itu juga mau bikin di degradasi. Belgia nggak nyampe masuk ini kan dia. Arteta ya sekarang belum juara Liga Inggris. Kiku. Terus Sapi kemarin dipecat. Cuma ya sebagai pemain yang jago sebagai pelatih memang ada kayak Guardiola, terus Mancini. Ancelotti, Mancini. Tapi itu juga bukan ini sih suatu Ya makanya nggak ada korelasinya pemain hebat bisa jadi pelatih hebat. Betul. Nggak ada korelasi itu Betul. dua kasus yang berbeda. Betul. Dan Kluivert sebagai pemain hebat tapi pelatih masih dipertanyakan. Betul. Bukan dibilang udah bisa disanksi sebagai pelatih jelek dia ya, karena CV-nya masih terlalu muda dia sebagai Nah pelatih. makanya kayak makanya gue di ke klub Liga Inggris ya Brighton kalau nggak salah. Iya. Brighton itu dia nih gila nih, ini gambling banget. Dia ngambil pelatih yang jago main FM. Itu siapa yang namanya? Oh iya. Kan tahu kan lu? Tahu Iya. nggak? Ya, tahu. Siapa sih namanya gue Tahu, lupa tahu, itu. tahu. Itu Brighton bisa bagus gitu loh. Sampai sekarang juga bagus. Betul. Dia pelatihnya juga dari mana-mana. Itu sebenarnya kayak gitu loh gitu. Nyari kepelatihan. Mungkin kalau gua pas STY STY dipecat, ganti jangan PK. Gantinya si Ranieri yang juara Leicester tuh. Sekarang Jadi Como kalau nggak Ranieri. salah. Komo bisa tuh asli Indonesia. Iya. Bisa. Gitu. Komo kan orang punya Indonesia. Punya kan? Indonesia juga. juga punyanya siapa Budi Jarum, Hartono Jarum. ya. Jarum, ya. Ya, bisa ngambil dia gitu loh. Kenapa harus Patrick yang emang nggak punya background apa-apa kalau menurut gue ya di sepak bola ya di luar dari kelejendannya dia ya sebagai pemain gitu. Kenapa? Ya, mungkin itu sih mungkin karena kan pemain diaspora kita kebanyakan Belanda dan dia orang Belanda ya ekspektasinya mungkin federasi pengennya cepet nyatu aja gitu loh ya dengan Susah lah, tetap susah. ya itu kan ekspektasi orang sono Karena orang- filosofi bakal beda lagi, berubah Iya, dari awal lagi. Dari awal lagi. dengan untuk chemistry tuntutannya lagi ya. untuk chemistry taktik apa segala macam itu pasti beda lagi. Itulah yang gue sayangkan sih. Betul. Ya makanya balik lagi kan yang kita bilang STY itu dipecat di saat momentum bagus. Nah oke, STY itu kan sebelum Indonesia kan
dia pelatih timnas kelas Piala Dunia, walaupun Korea Selatan tuh kelas Piala Dunia agak bawah lah gitu, bawah bracket lah gitu kan. Nah, dengan STI dipecat, dengan momentum yang bagus, kita ekspektasinya tuh berarti pelatih-pelatih Piala Dunia yang lowernya di tengah atau bracket tengah ataupun di atas, yang papan atas Piala Dunia. Berarti kan mantan-mantan timnas Belanda, Jerman, Spanyol. Ekspektasi kita gitu harusnya kan. Ini bisa dibilang downgrade dari Sinteyong secara CV, secara pengalaman, secara histori dia sebagai kepelatihan. Maka itu yang sangat disayangkan. Walaupun dibilang Patrick dia jangan disanksi dulu sebagai pelatih jelek karena dia masih muda sebagai pelatih ya. Sebagai pelatih masih muda, tapi ya ini ada latar belakangnya loh, ada latar belakangnya Sinteyong yang merupakan pelatih kelas Piala Dunia yang digantikan secara cepat banget oleh pelatih yang masih terlalu muda untuk sebagai pelatih. Tapi itu juga momennya nggak tepat aja. Kita kan emang fokusnya ini mau Piala Dunia gitu. Iya. Makanya kalau digantikan sebagai mantan pelatih timnas Belanda, pasti Indonesia warga negara pasti senang-senang aja penduduk Indonesia. Betul. Ini pada emosi karena downgrade itu loh. Kalau dibilang ayolah kasih semangat harapan ke pelatih baru ya kita pasti, tapi ini unjuk kekecewaan kita aja atas downgrade pelatih kita ini. Dan momennya tuh nggak pas aja pemecatan STY. Misalnya gini, oke, kita nggak lolos secara langsung di round 3 ini, tapi kita ke babak round 4. Lu mau ganti pelatih, oke, karena masih ada waktu tuh. Masih ada waktu gitu. Ya, betul. Jadinya ini nih Kluivert lagi nih. Kluivert nih naon anjing. Tapi ya oke lah, kita secara CV emang nggak ada yang bisa dibahas lagi dari dia karena dia terlalu CV masih singkat banget. Masih fresh graduate ya sebagai pelatih. Nggak lama-lama juga, cuma setahun. Dia kebanyakan di junior ya. junior. Oke, kita lebih ke prediksi timnas calling. Nah, ini timnas calling seru nih. Garuda callingnya gimana nih? Kan karena kita bahas kenapa timnas sekarang tuh pemainnya begini. Kenapa Witan yang masih muda, muda itu skenario Sinteyong yang mau mengkat generasi Indonesia. Dimana udah gak ada harapan nih, 25 ke atas, 25 udah gak ada harapan, di-cut 25 ke bawah. Makanya itu ada nama Witan, Asnawi, Arhan, dan lain-lainnya. Nah, pelatih baru, skenario baru dong. Berarti cut generasi itu udah gak ada harusnya. Cut generasi, apakah pemain-pemain senior Indonesia akan dipanggil lagi seperti Lili Pali, Iya, jadi Spasojevic bisa jadi. Spasojevic kayak yang tua tuh bisa ya. jadi ya. tua. Iya. Tuanya tuh Enggak, emang udah tua, Udah tua. Cuma dia house goal juga. Ya makanya kan pemain-pemain banyak banget kan. Bagut. Ya Bagut masih muda. Jadi gue bilang ini yang timnas seniornya lah, yang udah dikat sama Sinteyong. Itu Bagut nanti beda sesi lagi. Itu beda pembahasan lagi. Ya makanya kan ya sebenarnya kan bisa dicoba juga kan dengan diaspora sekarang dipadukan dengan timnas senior. The real senior ya. Ini kan cut generasi kemarin kan. The real senior ya, apakah akan cocok kan? Apakah akan ada gontok-gontokan gengsi lagi nanti? Mungkin ada Irfan Bahdim. Ya, Cak Mina. Udah. Bocoran suatu main lagi kan? Iya bisa jadi. Saya jalan dari Tarkam nih. Iya, Tarkam dia. Udah pensiun dia ya? Udah pensiun dia. Ini sayang kita kayak Hoki Caraka bisa nggak dipanggil nih? Bisa jadi. Nah makanya yang teriak-teriak local pride gitu kan. Nah, ini standar orang Eropa tuh beda. Iya, bisa jadi full bisa diaspora. jadi full diaspora. Sampai cadang-cadangannya nih. Sorry. Bisa jadi full, bahasanya gimana ya? Ya diaspora lah. Ya diaspora lah, gitu kan. Full diaspora gitu kan. Ya, walaupun mereka warga negara Indonesia juga dan kita harus bangga dengan itu kan. Tapi ya, oke lah kita bisa. Ya soalnya kita lagi ngomongin local pride itu kan. Ya bisa dibilang ya full diaspora lah. Full diaspora apakah ada kericuhan lagi nanti? Pulang lagi. Gimana sih? Ya sebenarnya nggak perlu diributin, orang toh udah sumpah ini kok, sumpah WNI kok. Kenapa dah? Gitu. Mindsetnya Bang, dia yang menganggap orang bule ini itu orang luar, bukan orang Indo, padahal dia udah sumpah mati ya. Dia maunya itu orang Depok yang masuk Indonesia, bukan orang Amsterdam. Nggak mau dia. Iya. Iya makanya tadi si Kluivert nih bebannya sangat berat gitu karena harapan apalagi salah satu garis keras kita Lagrande Indo udah memesankan itu, kita udah nggak percaya proses, kita harus
lolos ke Piala Piala Dunia. Dunia. Itu berat loh. Berat banget, berat. Berat, Bro. Dan juga ini kan ada anggapan Kluivert ini posisinya bukan sebagai pelatih tapi sebagai magnet diaspora. Lu menurut lu bisa efektif gak gitu? Nah. Kan biasanya Kluivertnya bisa jadi magnet para diaspora ini. Ya, kalau gitu nih jadi asisten sekalian. Iya, jadi asisten sekalian. Atau jadi dirtek ya kan? Daripada jadi pelatih. Ya soalnya banyak yang ngomong gitu kan, ini magnet diaspora biar pada datang yang grade A kayak siapapun ini ya, yang belum pesen tuh Mitchell Baker. Oh, iya, iya. Peter Becker ya. Si kalau nggak salah Kluivert pernah jadi presiden apa dirtek PSG gitu ya? Oh PSG, iya Iya kan, Dirtek PSG kan, dirtek kan. Atau bisa jadi anaknya Justin. Kluivert. Nah makanya Justin. dia Iya, namanya Justin. namanya Justin. Iya, Bournemouth. Justin bukan Justin botak ya, tapi dia botak juga lagi. Ya. Justin Rufu itu mah ke laut aja ini. Lo kayak Itu namanya Justin, laksanakan. Iya. Ben wet. BNK apa? Ben White lari ya, Pak. Apa sih gue lupa deh. Iya, pokoknya itulah. Itu lucu sih, itu gue ketawa coba. Itu lucu banget. Lu kenapa bisa jadi fans Arsenal sih? Gue fans Arsenal juga, cuman gue gedek juga sama lu kadang-kadang. Enggak, dia bukan ini. Dia kan FC Utrecht katanya. FC Utrecht. Dia jadi pelatih lu gitu. Hah? Lu tadi Ya, jadi jauh. asisten manajer atau gimana? Pelatih lo? Korea. Iya. Iya. Lu parah lu nyebutin. Udah aja itu jadi kemana-mana aja. Iya. Gimana Patrick? Bahas apa lagi sih Patrick tadi? Formasi. Formasi. Oke, Formasi aja. Garuda Calling tadi balik lagi. Iya, Garuda calling. Calling. Makanya prediksi gua Garuda Calling. Diaspora makin full, semua bakal dipanggil dengan yang tadi yang nggak dipanggil dan yang baru. Yang tadi yang nggak dipanggil seperti Eliano, suka nggak dipanggil, Elkan Bagot. Marklock bukan diaspora sekarang lah. Oh, iya. Ini kan full naturalisasi juga kan Marklock itu. Nah, itu bakal dipanggil menurut gua. Dan yang kedepannya Ole, Jairo, dan mungkin Mitchell Baker kan bisa dikebut. Walaupun kan? surat-suratnya masih Susah dicari. katanya kan. Itu mungkin yang baru itu akan dipanggil dan menurut gua pendamping lokal itu lokal senior. Oke. Nah, tadi kesebut Bagot, ya kan? Betul, bagus. Nih, Bagot kan Baget ya kan? Iya. Kemarin Bagot ya kan? Dipanggil hilang-hilangan. Tapi dia ke gap sama screenshotan netizen ya kan? Udah mulai nge-like-nge-like-in tuh postingan betul. PSSI PSSI. gitu. Apakah dia bakal comeback ya kan? Ya tergantung pelatih ya kan akan Iya, manggil dia atau enggak kan. benar Tapi juga. dengan sebenarnya dengan kemampuan dia harusnya berguna sih buat Indonesia dengan dia kan jual fisik kan memang Fisik fisiknya banget gokil ya, kan. fisiknya. Terus Mertesacker tapi gemuk. Bener. Mertesacker gemuk tuh dia tuh. Tapi ada larinya. Iya, Gitu, Mertesacker ada gemuk. larinya. Itu match Ya, bisa berguna lah ya, at least buat substitution lah sekarang soalnya kan back Indonesia gila loh sekarang Jayadi, Tapi Miss, menurut gue kalau ada dia pun jadi lini belakang jadi numpuk banget. Lili. Misalkan nih kalau jadi apa namanya formasinya 4 back ya. Itu banyak banget CB-nya gitu loh. Apa bakal tetap 3 back? Kita Kayaknya sih 3B karena Pastur kan dia lebih ke taktikal kan. Dia pakai 3B. juga sebenarnya juga timnas Belanda sampai sekarang juga masih formasinya 3 back sampai sekarang. Karena emang mereka tuh kekurangan pemain kanan, saya apa namanya? Back kanan back kiri gitu. 3-4-3 nih kayaknya. Iya. Bisa. Masih sama, formasi yang sama. Atau 3-5-2. 352. 352. Ya mungkin bisa jadi 352. Ya sebenarnya itu aja Jay. Ya sebenarnya Miss betul aja. sama mungkin Mitchell Baker. Sama yang baru tuh katanya dia bisa striker tuh si Jonathan. Oh Jonathan Siapa sih Jonathan namanya? Liandi ya pemain Mobile Legends ya. Leandro. Enggak, Jonathan Leandro. Iya. Jonathan Leandro. Ya itu masih itu yang ada itu loh. Jairo mungkin. Sebenarnya nggak ada yang berubah sih dan yang berubah itu full diaspora ini. Menurut Iya, gue ya betul. akan full diaspora ini. Tuh. Dan bakalan banyak keinginan dari Kluivertnya mungkin untuk ayo naturalisasi. Jadi Tapi menurut lo nih, misalkan Indo masuk Piala Dunia dengan full diaspora, lo ngerasa bangga nggak sih? bangga aja gue. Bangga Bangga aja. kan? Ya sekarang kayak Maroko bisa sampai perempat final. Iya. Mereka bawa bendera Indonesia kok. Ayo. Tapi punit-punit kita gimana? Ya lu ngapain lu pikirin? Iya. Kan gue kesenangan diri gue sendiri aja. Iya. Terus dengan netizen gimana? Wah, mereka mikirnya, wah ini full bule semua. Ntar lu tuh pada login tuh anjing. Mobile Jai. Legends dulu aja. Jai. Tungguin. Hei. Begitu. Makanya kan bisa jadi pemain cadangannya itu yang tua-tua yang ada di Liga 1. Bisa Betul. jadi. Bisa jadi. Ya Bukan kan? tua lah, the real senior. Iya, senior. Ya Ya kan senior Indonesia sebenarnya kan ke U24 sebenarnya, U23 kan U23. sekarang ini. Betul.
Bisa jadi Asnawi nggak dipanggil. Bisa jadi. Karena ya itu tadi standar itu. Mungkin bisa jadi strict nggak kepake juga. Kalau Bisa jadi. ya, apa namanya, striker kita kan masih banyak yang bagus juga yang tua-tua. Cuma kemarin nggak panggil aja. Ya Toku. Apa tuh Toku? Tua. Oh, ya. Enggak lah, ada Ole sekarang. Oh iya, ada Ole aja gitu. Ole itu menurut gue ya, dia bukan striker murni tapi strike versi bukan Tapi versi dia. menurut gua untuk standar yang so-so ya Ole sih. Ole tuh belum top kelas banget. Dia umurnya udah 24 kalau nggak salah. Iya. Dia 23 Dan 24. sekarang pindah ke Oxford kan. Iya. Iya. Ya. Kembali lagi. Kembali Jadi lagi. penampungan ya Oxford sama Como ya. Iya, Como. Tapi Como nggak nerima Haye kan kemarin. Oh, sama ini buat balik lagi ke Patrick Kluivert, ada yang simulasiin di FM. Patrick Kluivert gimana nanti ke depannya. Oh, itu kayaknya gue tahu, cuma gue nggak baca. Iya, terus gue baca kali itu lucu banget sih. Ya kan, simulasi FM diprediksi Patrick itu akan menang semua. Indonesia lolos Piala Dunia, tapi akan kalah di AFF tahun depan sama Thailand. Cuma Thailand doang yang harus kalah, anjing. Karena katanya gosipnya Thailand pengen kontrak Sintayong katanya. Betul. Lucu sih. Itu katanya baru rumor ya guys ya. Gua berharap GBR kalah Indonesia sama Malaysia versi Sintayong. Gak Kalau apa-apa. menang gimana tuh? Ya mampus lu, ya kan federasi. Ini kan yang lo mau. Yes. Kepentingan lu sendiri lu doang sih. Iya, pokoknya ya ada. Gue tetap yakin dengan Patrick. Ya, Maupun apapun itu ya, dengan skenario pertama Patrick itu sebagai magnet yang terjatuh bawah-bawahnya, ataupun mungkin Patrick yang mau mengkepalai sebagai head coach ya. Dia kan emang head coach, harusnya emang mengkepalai semuanya kan ya. Pede-pede aja sih gua sebenarnya. Tapi memang harus didukung sih. Ya walaupun tadi balik lagi walaupun ada rasa kecewaan dengan keputusan federasi memutus kontraknya STY, tapi kita harus tetap ya welcome lu. Kita mendukung, cuma Kita harus dukung. Kita mendukung tapi emang kecewa. kecewa. Cuma ya gue nggak yakin sebenarnya Indonesia masuk Piala Dunia karena Roda empat lolos kan itu. menurut enggak juga karena nggak secepat itu gitu loh. Mungkin emang ya ada pelatih yang baru masuk jadi sebuah klub atau federasi. Nah, federasi timnas. Ya, klub atau federasi yang sebentar tapi Bener, kalau juara. gitu. Kayak contoh ada contohnya kayak Roberto Di Matteo baru berapa bulan, 2 bulan jadi Chelsea jadi juara Liga Champions. Tapi musim depannya nggak nyampe Musim habis, depannya dipecat. Nah, cuma ya gua kalau itu mungkin bisa dibilang kan hoki juga kan. Celaka. Tapi kan belum tentu hoki itu ada di Celaka. pihaknya itu juga pihak Liver. Dan gua ngerasa nggak pede aja sih. Nah makanya kalau menurut gua ya kayak si Claudio Ranieri aja dengan pemain seadanya di Leicester. Yang penting kan match aja chemistry antara pelatih dan pemain. Balik lagi pemain itu juga iya bisa works ini. pemain itu juga yang garda terdepan karena dia di atas lapangan gitu. Dan nggak gampang juga, maksudnya ngotak-ngatik lagi gitu loh. Kan ini kan pemain yang udah jadi itu pemain-pemain yang SC mau, bukan yang Kluivert mau. Ntar alasannya ini kan pemain-pemain bukan yang gua Nggak mau. boleh lah, itu alasan itu nggak boleh. Ya, bisa jadi kan kita nggak tahu di belakang layar maksudnya gitu. Kan banyak yang ayo udah. Alasannya gitu. Yang lucunya ini episode bahas Patrick Kluivert, tapi saking singkatnya kepelatihan dia, kita jadi bahas semua pelatih aja. Iya, bingung kan? Nggak ada yang bisa dibahas ini dia sebagai pelatih. Makanya coba kemarin dia Jurgen Klopp ya kan. Indonesia Jurgen Klopp gitu. Banyak tuh prestasinya tuh, enak bahasnya You tuh. never walk alone. Alun-alun kota Semarang. Atau Erik Ten Hag ya kan, nggak apa-apa ya kan. Pantas timnas kalah orang pelatih MU sebelumnya. Makanya kemarin ya kan? Tidak lu kita. makanya kemarin tuh gue pede Indonesia lawan MU, Indonesia menang anjing. Tapi STY yang latih. Iya, lawan Ten Hag. Lawan Ten Hag. Asfalt diobok-obok. Ya karena coba dia ngomong-ngomong Asnawi apalagi Rashford ya kan. Iya, apalagi Rashford. Rashford. Kalau aja. Anthony Gasing. Gasing. Gangsing kayak gitu, kayak tadi gitu. Ya pokoknya kesimpulannya adalah ya kita doakan yang terbaik untuk pelatih baru. Kita harus optimis ya, walaupun nggak optimis banget sih sebenarnya, realistis lah gitu kan. Dengan background dia yang mungkin bisa jadi lolos, kita nggak ada tahu juga. Dan siapa yang diuntungkan tuh kalau lolos ya kan? Iya pokoknya. Ya diuntungkan kita sebagai masyarakat dong. Iya. Itu kan mimpi kita selama ini. Tapi kan beda dengan yang
di atas ya kan. Aduh mana itu? Aja tuh. Kaki. Oke, satu fase saya optimis tapi kecewa udah itu. Iya, optimis tapi kecewa udah gitu. itu doang. Ya pokoknya Menggambarkan situasi. Iya. menggambarkan situasi kayak gitu ya. Pokoknya optimis, kita lihat dulu, tapi ini kita lihatnya dari nol lagi, berprogres lagi. Tapi ya benar kata kebanyakan supporter, kita udah nggak mau proses, kita maunya Piala langsung Dunia. target Piala Dunia. Piala Sumber daya udah lengkap semua, Iya. pemain udah lengkap, semua udah lengkap harusnya. Itu harapan kita juga gitu. Itu harapan kita juga. Ya kita udah nunggu lama banget, capek gitu kan. Betul. Kita Gila, gua nggak jangan sampai ini 2026 ke skip gila. ya pokoknya lolos Lo udah ini ya, mesen ini ya, ke Amerika ya. Iya. Gila kali. lolos Piala Dunia 2027, kita juara Piala Asia. Iya. Mas, 2028 bubar. Tahun depannya AFF kita kalah Kalah sama lawan. Iya. sama Timor Leste anjing. Ada bubar. Begitu out lagi. Lucu kayak. Enggak bercanda ya, Piala pokoknya Dunia 2026 juara Piala Dunia, Iya, juara enggak, Piala itu. Asia. Jadi kita realistis lah. Kalah AFF udah itu doang. Tuh, terakhir atas kita udah Lucu gitu. sih, Rubin tuh lucu sih. Juara Piala Dunia tapi kalah AFF Ini ya. lucu tapi. udah pokoknya yang terbaik buat timnas sekarang. Bingung kalau mau ngomong apa, soal Clipper dikit banget soalnya. Ya pokoknya yang terbaik buat timnas sekarang, kita dukung apapun yang terjadi, tapi kita nggak dukung si Anu. I love you Patrick. I love you Patrick. Welcome Welcome to Indonesia. Semangat. Woi, semangat woi. Apa bahasa Belanda ya, apa bahasa Belanda? Ich heiße itu bahasa Jerman aja. Enggak tahu lah. Ya, pokoknya. Enggak usah bahasa Belanda. Ya, oke. Pokoknya terima kasih STI. Kita balik lagi. Ya udah, pokoknya yang terbaik aja lah yang kita doain ya. Pokoknya kita harus dukung, jangan ada hujat-hujatan, jangan ada Tahan dulu. namanya tahan dulu Ya, tahu hujatannya. kita semua kecewa anjing. Nanti babak pertama lawan Australia kalah baru kita hujat. Bacotin Gitu. STI langsung turunin lagi ke lapangan. Pas babak kedua tiba-tiba comeback jadi 5-4. Tadi kan kalah 5-0 ya. Jadi 4-0. Iya. Ultraman 4-0 jadi PS 5-4 kali, gitu. anjing. Oke. Udah ya, mau main PS nih, mau main Legend. Oke, terima kasih ya semuanya. Dadah. Love you. Asal beda.